Shalom saudaraku yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Suatu pengakuan yang indah daripada seorang Ayub mengakui kebesaran Tuhan, bahwa memang Tuhan tidak pernah gagal di dalam semua rencana dan karyanya. Kita hanya perlu memahami cara Tuhan bekerja, dan memang segala sesuatu yang kita anggap mudah tidak tentu demikian dalam realitanya. Tetapi yang pasti bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kita yang seringkali gagal memahami cara Tuhan bekerja, sehingga kita sulit mengerti bagaimana Tuhan mengerjakan suatu rencananya bagi kehidupan kita. Sehingga manusia seringkali gagal. Namun dalam bagian ini kita disadarkan dengan suatu kalimat yang penting, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Banyak yang mustahil bagi kita, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi kita mustahil menciptakan dunia ini. Bagi kita mustahil untuk memberikan hembusan nafas. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saya memahami tentang karya Tuhan memang tidak mudah untuk dicerna secara logika. Kita hadir dalam dunia ini pun dengan suatu nama yang diberikan, dilekatkan pada kita. Misalnya seperti saya, Niko. Kenapa Niko hadir dalam dunia ini dan sampai hari ini ada? Kenapa itu semuanya bisa terjadi? Kita nggak paham. Tapi kita mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, Sang Pemilik, Sang Pencipta kehidupan kita. Oleh sebab itu, layak kita bersandar pada Dia, layak kita berharap pada Dia, menyerahkan hidup kita pada Dia, dan bersuka cita di dalam Dia. Itu sebab William Carey berkata bahwa kita harus mengharapkan hal-hal yang besar daripada Tuhan dan mengusahakan hal-hal besar bagi Dia. Artinya selama kita hidup, kita masih bisa mengharapkan hal-hal yang besar, kita masih bisa mengerjakan hal-hal yang besar, apapun kondisi kehidupan kita. Bagi kita terkadang mudah bagi kita merencanakan saat situasi mudah dan lancar, tetapi sulit merencanakan pada saat kondisi menyedihkan, mengecewakan, dan sulit dalam kehidupan kita. Tapi menarik bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya dibutuhkan realitas yang mudah, tetapi berjalan dengan Tuhan dibutuhkan suatu kekuatan iman yang bersandar pada Dia. Suatu pemahaman yang sungguh tentang Dia. Bukan hanya pemahaman teologis, tetapi bagaimana kita memahami di dalam kehidupan kita, pengalaman hari-hari kehidupan kita secara praktis. Disitulah sebetulnya teologis dengan kehidupan nyata bekerja sama dengan luar biasa. Sehingga Ayub menyadarkan kepada kita bahwa sebetulnya waktu kita belum paham tentang Tuhan, kita seringkali mempunyai salah paham atau gagal paham tentang Dia. Tetapi waktu kita mulai mengerti tentang cara Tuhan, sedikit-sedikit kita mulai tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saya adalah saya yang sangat terbatas. Tuhan tidak pernah berakhir, Tuhan kekal adanya. Saya adalah manusia yang bisa berakhir, yang tidak permanen. Tuhan sempurna, saya tidak sempurna. Tuhan rencananya kekal dan agung, saya rencananya terbatas dan bisa salah. Oleh sebab itu, kemana kita menyandarkan kehidupan kita? Kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Oleh sebab itu, berpeganglah pada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Kita sehat, puji Tuhan. Kalau kita sakit, kita sandarkan hidup kita, mempercayakan bahwa Tuhan mampu mengerjakan pemulihan bagi kehidupan kita. Dan kalaupun belum pulih, ada maksud Tuhan untuk terus mengukir kehidupan kita. Demikian juga, kalau Tuhan mengizinkan suatu masalah, bukan berarti Tuhan sudah lupa dengan kita atau abai dengan kehidupan kita. Karena sebetulnya tidak ada satu rencana pun Tuhan yang gagal. Mungkin Tuhan sedang mengukir kita untuk menjadi indah, untuk menjadi agung seperti yang Dia mau. Itu sebab berjalan dengan Dia dengan setia, itulah
bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita semua yang sabar, yang mengizinkan Tuhan untuk mengukir kita seperti yang Dia mau, bukan seperti keinginan kita. Sehingga nama Tuhan disenangkan dan hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Terpujilah nama Tuhan. Amin.